Hanya di Bali sering dikatakan agama Hindu, agama Tirta, termasuk orang-orang asing yang senang melukat. Nah, supaya benar cara melukat, makanya sekarang yang penting adalah betul-betul pengelukatan ini sesuai dengan sastra agama. Konsep yang menjual dalam tanda kutip tradisi melukat ini sehingga banyak pihak yang memanfaatkan secara tujuan-tujuan tertentu. Yang sering dilupakan, mungkin ini penting diingat bersama-sama, adalah melukat itu salah satunya bukan pakai air, bukan tirta dan sebagainya, itu sudah biasa berjalan, tapi pabratan itu melukat juga. Karena cara ngelukat itu tidak hanya diusir tapi diupa-upain juga. Dari yang lupa menjadi santi begitu. Dari yang klese, petaka, lare, duke menjadi santi. Nah, selain itu di dalam lontar juga direkomendasikan atau dijelaskan perhitungan melukatan itu berdasarkan pada pawukon atau berdasarkan hari lahir yang bersangkutan. Dan ketika melakukan pengelukatan atau melukat itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Jadi tujuan atau visi misi yang pertama dari yayasan kami di Yayasan Aksara Sastra dan Nika adalah fokus di bidang literasi, bahasa sastra aksara Bali dan tentunya agama di Hindu secara lebih khusus. Nah, terkait dengan konsep ataupun tema yang kami angkat yaitu tentang bedah sastra literasi keagamaan, yang dalam konteks ini tentang salah satunya adalah tentang tradisi melukat, di mana ritual tradisi ini memang sudah hampir setiap hari kita temukan di masyarakat, terutama baik dari generasi anak-anak sampai dengan tingkat dewasa pernah mengikuti ritual ini. Tetapi dalam konteks filosofis, makna, kemudian manfaat dan apa yang menjadi hakikat dari melaksanakan kegiatan ini masih banyak yang belum mengetahui, memahami, atau mungkin hanya sedang mengikuti saja ritual tersebut. Nah, dalam kesempatan ini kami mencoba mendatangkan narasumber, mengupas tentang dari mana sumber-sumber sastra dan bagaimana konsep pelaksanaan dari tradisi melukat yang ada di Bali selama ini. Itu yang sangat ingin kami buka kepada ruang publik, terutama para generasi di tengah era globalisasi sekarang. Tentu penting sekali mengupas secara lebih mendalam tentang tradisi-tradisi dan ritual keagamaan kita di umat Hindu. Tadi sudah banyak disinggung oleh narasumber bahwa melukat yang berbeda konsepnya dari apa yang kita diwariskan dari leluhur, kemudian apa yang tertuang dalam konsep sastra, tentu sudah melenceng sehingga prosesnya dan tujuannya juga akan berbeda. Nah, menanggapi beberapa ada konsep yang menjual dalam tanda kutip tradisi melukat ini sehingga banyak pihak yang memanfaatkan secara tujuan-tujuan tertentu, tentu kami merasa dalam konteks lembaga dan umat Hindu perlu memberikan klarifikasi, pemahaman, serta membedah lagi konsep-konsep sastra Hindu yang sesuai dengan ajaran-ajaran terkandung di dalamnya. Om Swastiastu, pentingnya melukat sesuai dengan faham agama Hindu yang ada di Bali. Ingat, kita kata Hindu dari kata asal Hindu
yaitu titik-titik air suci. Makanya di Bali sering dikatakan agama Hindu, agama Tirta. Nah, kita agama Tirta, kebetulan saya seorang pedana, di mana tugas saya sehari-hari adalah dengan Nyurya Sewana. Tugas Nyurya Sewana adalah menjalankan tugas sesuai dengan sastra agama, yaitu menjalankan Arga Patra. Di dalam Arga Patra itu di samping membuat tirta siwambo dan membuat tirta pengelukatan. Jadi pedana atau sulinggi dimanapun asal sudah pokok bujanya adalah dengan Arga Patra, pasti sudah membuat tirta pengelukatan. Dari tirta pengelukatan ini akan menjadi berbagai tirta-tirta, karena ini dasar. Apakah tirta Bayakawanan, tirta Drumangala, Priyasita, Pengulapan, dan lain-lain. Termasuk tirta untuk Padudusan Alit maupun Padudusan Agung. Termasuk tirta tentang Caru. Semua dasarnya dari tirta pengelukatan ini. Nah, kemudian yang sangat erat kaitannya pengelukatan dengan banyak sekali sekarang fenomena di Bali, banyak orang senang melukat, termasuk orang-orang asing yang senang melukat. Nah, supaya benar cara melukat, makanya sekarang yang penting adalah betul-betul pengelukatan ini sesuai dengan sastra agama. Nah, saya tertarik dengan Bali, di mana Lingga Yoni, Lingga Acala itu adalah gunung. Nah, di gunung itulah tempat daripada muaranya air. Dari air jatuh ke Tukat, apakah itu Kelebusan, jatuh ke Danau Ranu. Makanya orang melukat itu pasti melalui Ranu, yaitu di Danau Kerteh, ya. Melukat Danau Kerteh, kemudian Danau mengeluarkan air melalui Tukat. Di Tukat itu ada empelan, juga di mana ada empelan di situ pasti ada tugu-tugu pelinggih-pelinggih penyawangan ide Betari Gangga. Kemudian kalau ada Tukat yang bersimpangan dua, berarti di situ ada tirta pertemuan dua Tukat ini, namanya seperti di Ubud, ya, Campuan. Di Campuan itulah tempat orang melukat, karena pertemuan dua tirta, dua sungai ini sangat suci sekali. Makanya seperti di Ubud contohnya, di tirta Campuan itu. Kemudian terus sampai ke laut, di laut ini juga campuan antara air sungai dengan air laut. Terjadi campuan juga. Tapi di laut itu tidak itu saja, tapi ada namanya Bantang Metiam, Bias Aud, Lesung Bolong. Kemudian apa? Yaitu kalau di laut itu ada Belulang Yeh, ada Bias Aud, ada Lesung Bolong, ada Bantang Metiam. Ini semua tempat-tempat untuk kita melukat. Di mana ada tempat-tempat ini, disitulah terjadi kita minta tirta pengelukatan. Karena dianggap itulah tirta yang paling suci. Tuh. Makanya kita di Bali melukat ini sangat penting sekali, karena di samping melukat itu juga menghilangkan, kalau kita ingin menghilangkan kelahiran kita yang tidak baik ini, itu dengan melukat, yaitu dengan membayuh oton. Kalau membayuh oton itu banyak sekali cara-cara kita melukat sesuai dengan sastra-sastra agama. Terima kasih. Melukat sesungguhnya tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari tradisi Hindu dan Buddha. Dalam hal ini Buddha Mahayana dan tradisi besar di Nusantara. Kalau kita lihat dari apa yang berjalan di Bali sekarang, pelukatan menjadi dua. Pelukatan yang sifatnya internal untuk umat Krama Bali Hindu itu memang ada pedoman yang sangat rinci, terutama dari
hari kelahiran, wuku, dan juga nanti dauh atau jam kelahiran. Dan tentu juga orang melukat itu punya alasan, salah satunya apakah dia kena male begitu ya, patake, kemudian ada juga nanti apakah dia mengalami hal-hal yang tidak wajar dalam hidupnya. Kalau tanpa itu biasanya orang sudah baik-baik tidak melukat. Nah kalau di luar itu ada yang pelukatan eksternal, tadi saya sebutkan bahwa itu orang-orang luar yang ingin mencicipi atau ingin memasuki tradisi ini juga terbuka. Jadi saya tadi sampaikan ada hidangan yang internal orang dalam, masakan dalam rumah, ada juga sebenarnya yang bisa mencicipi untuk di restoran, jadi itu memang dikemas ya. Dan itu saya pikir itu sepanjang benar caranya, tanda kutip ya, membuka restoran atau membuka suguhan kepada orang asing, tidak semata-mata bisa kita salahkan karena banyak orang asing atau orang dari luar Bali mengikuti itu. Tentu dosisnya berbeda, porsinya berbeda. Nah itu silakan, tapi tetap ada kerangkanya yang disebut dengan pelukatan untuk orang asing atau grup ini tentu dikomunikasikan dengan para sulinggih dan juga pinandite. Untuk yang internal itu memang sangat jelas pedoman sastranya. Pawukon, kemudian ada patenungan, kemudian ada juga nanti dasar-dasarnya seperti astepungku begitu, dan naskah-naskah yang lain. Jadi yang palukatan dalam naskah sastra itu disebut panyudemalan, sudemale. Male itulah yang disebut gitu, karena kelahirannya. Nah ini filosofinya, prinsipnya kalau kita lahir dari terpisah kita dengan parama atma menjadi terlepas lewat saktinya, kekuatannya, maka kita diminta untuk tetap teringat pada parama siwa itu. Maka itu terlepas dari sakti. Kemudian juga kalau kita sudah dipelihara oleh beliau mengkonsumsi makanan-makanan atau lingkungan sekitar yang tidak nyaman, itu juga menjauhkan kita dari kesucian kita. Lebih jauh lagi nanti kalau kita bebal, tidak ingat dengan diri atau kurang teneling begitu, jadi lupa. Nah itu biasanya langsung male kena pak mala, pataka, lare gitu kan. Nah ada tingkatannya, ada cara untuk mengingatkannya. Dari semua praktek itu yang sering dilupakan, mungkin ini penting diingat bersama-sama, adalah melukat itu salah satunya bukan pakai air, bukan tirta dan sebagainya, itu sudah biasa berjalan, tapi paberatan itu melukat juga. Di paberatan artinya memberate, berpuasa atau melakukan ikhtiar janji diri sehari tidak makan, atau setiap kelahirannya tidak makan, atau setiap hari kelahirannya yang pokoknya Senin atau apa namanya Selasa dia tidak makan. Setiap itu pelukatan yang sangat nyata ya. Kemudian juga ada mengikuti ekadasi 4 hari sebelum purnama bertilam, itu juga salah satu palukatan yang sifatnya internalisasi ajaran. Dari nyupat atau menghilangkan male, pape, male, klese begitu itu lewat tradisi minimal setahun sekali bernama siwolatri, yaitu ada puasanya. Nah itu melukat itu. Yang paling wajib dilakukan untuk umat yang tahu kelahirannya adalah otonan. Nah ketika otonan setiap 210 hari orang tua nanti melukat dengan cara sederhana. Karena cara ngelukat itu tidak hanya diusir tapi diupa-upain juga. Jadi diboga begitu, diberikan asupan kebajikan keluarga. Ya seperti dalam tradisi modern kan di ulang tahun ini jadi orangnya itu jadi calm, jadi tenang, jadi merasa bersyukur begitu. Kalau nanti seorang anak dioton, maka cinta kasihnya yang berkembang, malenya, klese, papenya, patakenya itu akan mengikis begitu. Jadi aspek melukat itu sangat lebar, dan yang terjadi di lapangan memang palukatan tirte-tirte, pantai, kemudian juga empelan, samuhan begitu ya, atau campuhan.
itu ada. Nanti itu sangat umum, tapi yang sering dilupakan, palukatan jati diri atau diri kita itu adalah upawase. Upawase, paberatan, janji diri, dan selalu mendekatkan diri, terutama kembali ke oton, wedal gitu. Kapan kelahiran itu? Karena titik kelahiran adalah momentum kita terpisah dengan kesucian. Jadi lewat momentum itu pula nanti kita ngelukat itu mengembalikan ke nol, kembalikan ke esensinya. Jadi lewat semua pemahaman kita terkoneksi dengan secara harmoni lewat Panca Mahabhuta, Pertiwi Apateja Bayu Akasa, kemudian kalau Siwa disebut sebagai nama Siwawaya, Sabata Ai, kemudian kalau Buddha juga seperti itu ada nama budaya begitu, ada Tri Ratna dipakai untuk melukat, semua itu untuk menyeimbangkan kembali esensi kedirian kita yang damai, dari yang lupa menjadi santi, begitu. Dari yang klese, petaka, lara, duka menjadi santi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Om Swastiastu, baik, saya Ida Bagus Ari Wijaya. Hari ini saya dipercaya sebagai narasumber dalam acara yang dilaksanakan oleh YASA. Jadi untuk melukat adalah merupakan salah satu sarana untuk membersihkan diri. Dan ketika melakukan pengelukatan atau melukat, itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Karena tradisi melukat juga mempunyai koridor yang termuat dalam manuskrip kuno kita yang berbahasa Kawi atau Jawa kuna. Jadi untuk melukat tidak boleh sembarang dilaksanakan karena ada waktu dan beberapa hal yang terkait dengan melukat tersebut. Panduan melukat banyak sekali yang ditemukan dalam naskah lontar atau manuskrip. Salah satunya adalah lontar-lontar puja, yaitu Argapatra, Camanawidi dan sebagainya. Kemudian lontar-lontar puja pengelukatan yang memuat berbagai jenis pengelukatan yang dilaksanakan, dan ada juga yang termuat dalam naskah lontar pewacakan. Baik, demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. Saya Jero Penyarikan Duran Batur. Dalam ajaran Hindu yang termuat dalam pustaka-pustaka lontar kita, salah satu praktik spiritual yang direkomendasikan adalah melukat. Jadi melukat itu pengertiannya adalah pembersihan diri yang kalau bisa dimaknai lebih dalam adalah pembebasan. Dalam konteks laku spiritual, pengelukat ini bisa dilakukan dengan sangat banyak cara. Mulai dari dengan pengelukatan dengan air yang umum, kemudian ada juga pengelukatan dengan api dan model-model lain gitu. Nah, memang di dalam lontar, khusus dalam teks-teks yang bersifat pengelukatan atau perbuatan itu, yang banyak diwacanakan lebih banyak air gitu. Jadi air bagaimana dimodelkan atau dibentuk untuk memenuhi elemen tertentu sehingga bermanfaat untuk membersihkan batin. Gitu. Nah, air yang dimaksud air apa? Gitu. Sangat banyak juga jenisnya. Ada yang berasal dari air dari pegunungan, air dari campuhan atau pertemuan dua sungai, kemudian air dari laut, dan banyak sekali. Atau juga air yang memang air biasa yang dikondisikan oleh orang suci begitu, dengan japa mantra tertentu. Itu digunakan. Nah, selain itu di dalam lontar juga direkomendasikan atau dijelaskan perhitungan melukatan itu berdasarkan pada pawukon atau berdasarkan hari lahir yang bersangkutan atau situasi pada hari tertentu. Gitu. Misalnya orang yang lahir pada hari Rabu itu direkomendasikan melakukan pelukatan ini.
Orang yang lahir pada hari Minggu akan direkomendasikan melakukan pelukatan ini pada waktu ini dengan media ini dan seterusnya. Selanjutnya yang juga penting untuk disorot dalam khazanah pengetahuan pengelukatan di dalam pustaka-pustaka lontar adalah esensi itu. Jadi esensi pengelukatan seperti yang saya nyatakan tadi adalah pembebasan. Jadi ada orang yang dianggap tidak suci atau kotor, dia dilukat atau dibersihkan secara batin, secara jasmani. Nah, untuk kehidupan populer ini, apa yang dinarasikan dalam pustaka-pustaka lontar ini bisa kita terjemahkan dalam kehidupan modern. Misalnya ya banyak sekali di Bali dengan narasi tradisi lisan yang berkembang di daerah-daerah tersebut dan juga didukung oleh pustaka-pustaka suci, mengembangkan wisata spiritual berbasis pengelukatan. Itu banyak sekali ya di tempat-tempat terutama yang ada sumber-sumber air gitu. Itu juga menjadi modal kita dalam mengembangkan kehidupan yang sejahtera gitu bagi masyarakat. Nah, pola-pola ini yang memang secara garis besar pengelukatan sangat beraneka ragam sekali pun di dalam pustaka lontar dan sangat spesifik. Jadi apabila melakukan pengelukatan memang disarankan untuk meminta izin atau meminta petunjuk kepada orang yang paham. Karena sangat berbeda dengan hanya sekedar mandi biasa atau sekedar membersihkan diri biasa gitu. Melukat adalah perbuatan atau penyucian diri ya. Jadi menyucikan diri kembali. Yang dianggap ada hal-hal yang membuat diri itu kotor atau mengalami kemalan atau kedurmangalan. Melukat ini juga bukan hanya sesungguhnya pada untuk tubuh ya, tapi juga untuk buana agung gitu. Ada banyak pengelukatan juga yang terkait dengan penyucian alam semesta seperti mecaru, kemudian ada juga pebayuh bumi, ada taur, itu juga bagian dari, kalau kita lihat dari konsepnya juga bagian dari pengelukatan gitu. Tapi konteks ini adalah pengelukatan alam semesta.